Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jamaah bi'ah Qur'aniyah yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan tafsir Quran surat Al-A'la, yaitu dari ayat 14 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh berbahagia orang yang menyucikan diri dan menyebut nama Tuhannya, kemudian ia sholat. Ayat ini menjelaskan tentang balasan atau akibat baik bagi orang yang menerima dakwah. Di mana ayat sebelumnya menjelaskan tentang sikap penerima dakwah. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Ayat ini menjelaskan yang menerima, yaitu bagaimana balasan atau akibat baik orang yang menerima mendengarkan dakwah atau peringatan. Qad aflaha. Qad yaitu huruf litakid, masuk ke fi'il madi. Sungguh, benar-benar menguatkan, sungguh berbahagia. Man tazakka, orang yang menyucikan diri. Yang dimaksud dengan menyucikan diri di dalam tafsir dijelaskan minasyirki, menyucikan diri dari kemusyrikan. Yang dimaksud man tazakka adalah man syahida alla ilaha illallah, orang yang bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, orang yang melepaskan sekutu-sekutunya dan bersaksi atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar pengakuan, akan tetapi wa dzakara isma rabbih. Dia juga yang menerima dakwah itu senantiasa mengambil manfaat dari peringatan yang disampaikan, disertai dengan menyadari keagungannya, menyebut-nyebut keagungan Allah, mengakui keesaan dan kekuasaannya, baik melalui lisannya atau hatinya, dan juga dengan tindakan, dengan perbuatannya, amal nyatanya, yaitu fasalla, dia juga melakukan sholat. Fasalla dalam tafsir Ibnu Katsir dan Ibnu Abbas dijelaskan yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Jadi yang menerima itu adalah yang menyatakan syahadahnya, kesaksiannya kepada Allah sebagai Tuhan, kemudian dia selalu mengagungkan, kemudian diikuti dengan ibadah nyata, yaitu sholat 5 waktu. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan di ayat lain, yaitu surat Al-Qasas ayat 67. Fa'amma man taba wa amana wa amila sholiha fa'asa ayyakuna minal muflihin. Maka adapun orang yang bertaubat dan beriman dan amal soleh, maka dia menjadi orang yang beruntung atau yang berbahagia. Adapun akibat baik dari kalimat yang disampaikan dua ayat ini adalah kata aflaha, beruntung, atau al-muflihun. Maka dalam surat Al-Mu'minun, kesudahan dari orang yang berbahagia tidak lain adalah ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yang dimaksud berbahagia adalah orang yang menjadi pewaris surga.
surganya Allah. Demikian gambaran tafsir dari surat ayat 14 dan 15. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi atau bahkan kalian mementingkan kehidupan dunia, sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ayat ini diawali dengan huruf ba, yaitu huruf atop yang maknanya lil idrob, untuk memalingkan pembicaraan. Ayat ini merupakan kecaman sebagai kebalikan dari ayat yang sebelumnya, yaitu mengecam kepada orang yang menolak peringatan, yang menghindari dakwah. Seolah dikecam seperti ini, mengapa kalian menghindari, menolak ajakan? Mengapa kalian tidak melakukan perbuatan yang akan membuat kalian bahagia dan beruntung di akhirat nanti? Akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Lebih mementingkan kehidupan dunia, pembandingnya tidak disebutkan. Maksudnya adalah daripada kehidupan akhirat. Dalam ayat ini mengandung makna bahwa baik kehidupan dunia dan akhirat, dua-duanya adalah punya kepentingan bagi manusia. Dunia penting bagi manusia, akhirat juga penting. Tapi mana yang harus dipilih, mana yang harus diutamakan? Maka ada hadis yang menyatakan, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Maka pentingkan, maka utamakan kehidupan yang kekal daripada kehidupan yang hancur atau yang fana, yaitu kehidupan dunia. Maka dijelaskan dalam ayat selanjutnya, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal, yaitu mengumpulkan kebaikan-kebaikan untuk menghadapi hari akhirat. Itu adalah lebih baik dan lebih kekal, karena kebaikannya selain di dunia juga akan dirasakan sampai ke akhirat. Sedangkan orang yang mementingkan kehidupan dunia, sebagaimana dikatakan dalam hadis, bagaimana orang yang hanya mementingkan kehidupan dunia, ia tidak akan mendapatkan kehidupan di akhiratnya. Dalam hadis dinyatakan, ad-dunya daru man la darolahu. Dunia adalah rumah bagi orang yang tidak akan punya rumah nanti di akhirat. Jadi dia kesenangan atau kehidupan bersenang-senang hanya di dunia saja, memiliki rumah, memiliki segala keindahan, itu hanya di dunia saja. Wa maluman la malalahu, dan dunia akan menjadi kekayaan bagi orang yang tidak akan memiliki kekayaan nanti di akhirat. Wala hayajma'u man la aqlalahu, dan di dunia ini akan mengumpulkan harta, ya, hanya untuk di dunia saja, yaitu bagi orang yang tidak memiliki akal, tidak memiliki pikiran yang cerdas, itu hanya berpikir untuk kehidupan dunia saja. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini sungguh ada dalam suhuf terdahulu, yaitu suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ayat ini merupakan penekanan kepada kandungan ayat yang sudah dijelaskan. Hal ini dimaksudkan dengan kata hadza, sesungguhnya ini. Ini adalah isim isyarah, ya, untuk menunjukkan kepada yang sudah terdahulu. Yang dimaksud dengan ini adalah dari sekian tafsir menjelaskan adalah yang terkandung dalam surat Al-A'la. Kalau kita kembali merinci apa yang dikandung dalam surat Al-A'la adalah mengagungkan atau mengesahkan Allah, kemudian adanya kerasulan, adanya syariat atau adanya agama, kemudian adanya dakwah, ada yang menolak, ada yang menerima. Itu semua sudah terjadi dan sudah disampaikan dalam wahyu atau suhuf-suhuf terdahulu,
baik sejak Ibrahim atau sejak Nabi Musa. Oleh karenanya, hal ini harus menjadi motivasi, menjadi hiburan bagi khusus Nabi Muhammad, umumnya bagi kita, bahwa hal ini adalah sesuatu yang terjadi sejak lama. Suhuf jama dari sohifah, yang artinya adalah lembaran. Suhuf adalah wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul dalam bentuk lembaran. Sedangkan isi dari suhuf adalah nasihat, hikmah, pujian. Sedangkan perbedaan antara suhuf dengan kitab, suhuf diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasul dan tidak diwajibkan untuk diajarkan kepada umatnya. Sedangkan kitab isinya lebih lengkap, ada tambahan hukumnya, perintahnya, larangannya, dengan rinci dan lengkap dalam bentuk lembaran yang banyak atau disebut buku. Itu diperintahkan untuk disampaikan isinya kepada umatnya. Adapun yang menerima suhuf, hal ini dijelaskan oleh hadis dari Ibnu Hibban, diriwayatkan dari Abi Dzar. Ketika Abi Dzar bertanya tentang suhuf yang dimaksud dalam surat Al-A'la, maka Nabi menjawab dengan hadis berikut ini, mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin unzila ala syithin khamsuna suhufan unzila ala ukhnuha thalathuna suhufan wa Ibrahima asyra sahaifa wa Musa qabla Taurati asyra sahaifa wa unzila Taurat wal Injil wal Zabur wal Quran. Nabi ditanya tentang wahyu, ya. Apa saja yang diturunkan? Nabi menjawab ada 104 kitab yang diturunkan kepada Nabi Syith, ya, sebanyak 50 suhuf, kepada Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa sebelum Taurat 10 suhuf. Kemudian diturunkan Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Sehingga dengan demikian semuanya wahyu itu diturunkan ada dalam bentuk suhuf dan ada dalam bentuk Alkitab. Demikian selesai yang penjelasan tafsir dari surat Al-A'la. Semoga apa yang dijelaskan dalam surat ini menjadi motivasi kita untuk terus melakukan segala hal yang dijelaskan oleh ayat tersebut, yaitu senantiasa mengagungkan Allah, senantiasa kita berdakwah, senantiasa kita terus mengusahakan kehidupan kita di akhirat nanti menjadi lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.